Dan waktu pengangkatan gereja terjadi, baru dunia ini masuk dalam pemerintahan Sang Antikristus yang dinubuatkan oleh Daniel, dinubuatkan kitab Wahyu selama 7 tahun. Perang dunia ketiga adalah di akhir pemerintahan 7 tahun Sang Antikristus itu, perang Harmagedon namanya. Di situ nanti perangnya dahsyat, World War II, perang dunia kedua, tidak ada apa-apanya dibanding dengan yang terjadi nanti, termasuk berjatuhan korban. Kalau Anda mendengarkan perang, deru perang, kabar tentang perang, berawas-awaslah, tapi kamu jangan gelisah, kata Alkitab. Semua itu harus terjadi, tapi belum kesudahannya. Saya katakan dengan iman, percaya, karena saya tahu apa kata firman, bahwa World War III, perang dunia ketiga, tidak akan terjadi sampai pengangkatan gereja Tuhan. Paham ya? Jadi jangan kita itu hidup seolah-olah, aduh, kehilangan harapan. Saya harap pada waktu zaman perang dunia kedua dulu, perang dunia ke-1 tahun 40, lalu tahun berapa puluh, 19 sekian, itu ada pengajar, gereja Tuhan juga menyuarakan apa yang baik dan benar. Apa yang sejuk di dada. Tidak perlu gelisah berlebihan. Karena sekalipun dunia seolah-olah sudah habis sehari, nubuatan firman ini harus terjadi. Dan Tuhan tidak akan izinkan dunia ini sama sekali hancur, karena masih ada rencana Kristus belum digenapi. Don't worry, jangan khawatir. Keluarga Saat Teduh, World War III is not going to happen. Nanti itu terjadinya kapan? Saya akan jelaskan waktu nanti saya ajarkan kitab Wahyu. Sekarang ini yang perlu kita waspadai bukan World War III, bukan perang dunia ketiga. Tapi ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Aku rindu di sana. Yang perlu kita waspadai adalah hidup kita. Hidup kudus dan berkenan, agar ketika Tuhan datang, kita kedapatan melakukan kehendak dan pekerjaannya. Karena kita tidak tahu kapan, kata Tesalonika, dalam sekejap mata kita akan diubah. Kita akan bertemu dengan Kristus di udara. Dan waktu pengangkatan gereja terjadi, baru dunia ini masuk dalam pemerintahan Sang Antikristus yang dinubuatkan oleh Daniel, dinubuatkan kitab Wahyu selama 7 tahun. Perang dunia ketiga adalah di akhir pemerintahan 7 tahun Sang Antikristus itu, perang Harmagedon namanya. Di situ nanti perangnya dahsyat, World War II, perang dunia kedua, tidak ada apa-apanya dibanding dengan yang terjadi nanti, termasuk berjatuhan korban. Karena itu saya ngomong gini, tujuannya apa sih aplikasinya? Kelola talentamu. Yang mau menikah, rencanakan dengan baik, hidup kudus tapinya. Anda yang bekerja, bekerjalah dengan sungguh-sungguh. Meskipun seolah-olah besok Tuhan akan datang menjemput kita di udara. Tapi jangan ikut-ikut gelisah dengan dunia. Dunia ini gampang gelisah, kena deru perang, langsung jatuh mata uang. Kena dunia perang, semua akhirnya menahan, semua investor pun menahan diri, wait and see. Lihat dan tunggu dulu. Kalau Anda jalan dalam tuntunan Tuhan, maka kita adalah domba-domba Kristus yang dituntun di jalan yang benar dulu. Kalau hidup kita benar, nanti dituntun berikutnya adalah ke rumput hijau air tenang. Buat perencanaan dengan iman, dengan bijaksana dan penuh dengan pertimbangan, dengan musyawarah bersama dengan orang-orang yang bisa Anda percaya. Dunia mau bilang apa? Maju terus usahamu. Pelayanan, lanjutkan. Hubungan dijaga, dikelola. Jangan Anda ikut-ikut gelisah dengan dunia. Dunia nggak percaya nubuatan ini. Dunia tidak percaya nubuatan ini. Mereka hanya tahu, pokoknya kita harus tahan gini, lalu dimediasi, lalu nanti akan ada negosiasi antara bangsa, perserikatan bangsa-bangsa, gimana nggak jadi lagi perang. Dunia taunya itu usaha mereka, padahal enggak. Allah yang memakai segala perkara, Tuhan juga bisa memakai setiap bangsa. Dan tidak akan terjadi bumi hangus dunia sampai umat Tuhan rencananya sempurna. Saya ngomong begini adalah supaya kita semuanya hari-hari tidak usah ikut-ikutan. Kita baca koran silahkan. Dengar berita ayo. Haruslah supaya kita punya pengetahuan. Tapi pegang janji Kristus. Kenali kebenaran. Perang dunia ketiga tak akan terjadi. Kecuali saat Harmagedon nanti. Yang perlu diwaspadai oleh umat Tuhan adalah hidup kudus dan berkenan.
Karena ada pertemuan di udara, kita tidak tahu kapan. 2 orang berjalan sama-sama, satu lenyap. 2 orang di kilangan bekerja, satunya ditinggal. 2 orang satu ranjang, yang satunya pergi. Yang satunya ditinggal di situ. Itu suami istri itu. Kalau itu bukan suami istri satu ranjang, dua-dua ditinggal. Itu yang perlu kita waspadai. Jangan ikut-ikut dengan gelisah dengan orang dunia. Ya. Dan kita harus mengerjakan talenta kita. Kalau kita baca berikutnya di ayat 7, sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada apa? Kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Tuhan berkata, ini juga tanda. Mereka kan tadi tanya, tandanya apa? Tuhan akhirnya menjawab juga. Mulai banyak kelaparan, gempa bumi di berbagai tempat. Artinya gempa bumi di berbagai tempat itu gempa bumi di tempat-tempat yang biasanya nggak gempa. Yang biasanya gempa, dunia sudah menerima itu sebagai standar. Akan terjadi gempa bumi di berbagai tempat. Nggak usah takut ya, lalu ketakutan nggak usah. Hidup kita dalam Kristus. Katakan pada diri sendiri, hidupku dalam Kristus. Asal kita dituntun sama Tuhan di jalan yang benar, udah beres. Tuhan yang tuntun jalan. Rumput hijau, air tenang, jangan pernah hidup dalam ketakutan, kegelisahan. Saya ceritakan semuanya ini, tambahin informasi apa yang firman Allah katakan, yang seringkali kita waktu baca kita abaikan, dengan tujuan bahwa Tuhan tahu kok dunia ini ke arah mana. Tapi Tuhan juga tahu bagaimana menuntunmu. So don't worry, jangan khawatir, jangan takut. Hiduplah senormal-normalnya. Kelolalah hidupmu dengan benar. Akan tetapi semuanya itu ayat 8, barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Tunggu nanti, pada waktu hari Kamis depan, jadi persis 1 minggu lebih 1 hari ini, yaitu tanggal 9 Mei, pas hari kenaikan, itu tanggalan merah. GMS juga akan ibadah 5 kali lagi, khotbah saya akan streaming kemana-mana, saya kasih judul The End Times. Jadi banyak pengumuman ya hari ini. Nanti saya akan jelaskan pada masa-masa antikristus itu apa aja yang terjadi di bumi supaya kita tidak miskin informasi. Pengenalan akan Allah itu harus di-backup, harus didukung dengan pengetahuan yang benar juga akan firman. Nah di sini dibutuhkan seorang gembala atau guru yang mengajar. Semoga nanti hari Kamis depan waktu saya ajarkan ini, hati Anda bukan gelisah tapi semakin sejahtera, semakin diteguhkan untuk membangun apapun yang sedang Anda bangun dengan Tuhan hari ini. Ayat 9, pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa. Dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Ayat 9 dengan jelas dan tegas Tuhan berkata bahwa yang namanya penganiayaan di akhir zaman itu akan semakin banyak dan semakin wild, semakin liar. Penganiayaan tidak hanya terjadi dari kemah orang-orang yang tidak percaya, tapi juga sesama orang percaya. Lihat ayat 10, dan banyak orang akan murtad. Kata murtad itu berarti dia dulunya anak Tuhan. Banyak orang akan murtad berarti dulu percaya. Dan mereka akan saling menyerahkan. Dan saling membenci. Saran saya keluarga Saat Teduh mesti sehat. Jangan ikut-ikutan dalam peperangan yang tidak perlu, yang bukan peperangan rohanimu. Kita harus menjaga diri untuk tidak boleh kepo. Atau menjadi busybody yang suka campuri urusan orang lain. Karena orang hidup di akhir zaman ini mesti tertib imannya. Dan Alkitab mengatakan bahwa iblis bisa pakai siapa saja untuk menganiaya, termasuk sesama orang-orang yang notabene seolah-olah anak-anak Tuhan. Mereka akan saling menyerahkan. Kata saling menyerahkan itu ngeri. Saling membenci. Sebelumnya ada kata mereka akan murtad. Roh kemurtatan itu luar biasa. Karena itu harus jaga iman di akhir zaman. Karena zaman sekarang itu jadi orang Kristen yang baik aja susah. Apalagi jadi orang Kristen yang benar. Orang baik nggak tentu benar loh. Dia merasa baik, berbuat baik. Aku lakukan ini untuk kebaikan kok. Tapi caranya salah. Juga tidak berkenan. Tidak bisa halalkan segala cara. Kebenaran itu adalah kebenaran. Tuhan punya standar. Tuhan punya standar. Standar Tuhan untuk menegur ada. Standar Tuhan untuk memperingatkan ada. Standar Tuhan untuk mengampuni ada. Standar Tuhan untuk hidup kudus ada. Bukan menurut aku sama-sama cinta kok. Orang Kristennya banyak yang pikiran begitu. Toh kita sama-sama cinta. Nggak usah menikah, kita coba dulu, kita cocok nggak? Jadi kita bisa summon leven atau kita bisa tinggal bersama. Baik kan? Saya nggak ada niatan untuk ini kok. Nanti kalau dia sudah hamil segalanya, saya pasti akan nikahi. Tapi kan itu tidak dibenarkan oleh firman. Zaman sekarang itu sudah bergeser. Yang namanya kebenaran itu sudah bisa ditawar. Karena itu mesti hati-hati. Karena itu orang Kristen yang suam-suam kuku, yang isinya hanya doakan aku, itu cepat lambat pasti akan tersesat jalan, 100%. Saya itu dilema. Saat Teduh Bersama ini
seperti good news atau kabar baik diberikan terus. Tapi setelah bertahun-tahun kita bersama, saya rasa saya perlu mentori Anda dengan hal-hal yang bisa membuat Anda tertanam dalam kebenaran.